Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Dr. Innovation. Kali ini saya akan mereview satu unit mobil low MPV yang paling fenomenal dan bisa dibilang mobil sejuta umat. Apa itu? Mitsubishi Xpander Ultimate 2020. Seperti apa videonya? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini mengadopsi dari mobil XF Concept yang sebelumnya telah dikenalkan di Gias 2016. Nah, mobil ini secara massal telah diproduksi pada Agustus tahun 2017 dan telah dipamerkan di Gias 2017 di Tangerang. Sejak diluncurkan pertama kali pada bulan Juni 2017, mobil ini banyak sekali peminatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi desain, kalau kita lihat dari bagian depan ini ada garnish dan sebelah kiri saya seperti huruf X ya, ini menandakan adalah ciri khas dari Mitsubishi. Kemudian dari sisi desain depan, mobil ini sebenarnya merupakan adopsi ya dari pengembangan dynamic shield yang sebelumnya sudah diterapkan di mobil Eclipse Cross, kemudian Pajero Sport, dan mobil Outlander HPEV. Nah, di dalam mobil facelift Ultimate 2020 ini ada beberapa ubahan kecil atau minor facelift yang dilakukan. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi grillnya ini sekarang sudah ada garis-garisnya ya, mengerucut dari ujung kiri ke tengah, baik yang ujung kiri sana menuju ke tengah, menuju ke pusat logo dari 3 berlian ya, atau logonya Mitsubishi ini. Kemudian lampunya tetap sama, untuk lampu senja atau lampu DRL tetap menggunakan LED. Kemudian di bagian headlamp ini dulu masih menggunakan tipe halogen yang generasi 2017-2018. Nah, di 2020 ini sudah menggunakan lampu headlamp menggunakan skid plate LED 4 lubang, sehingga lebih terang ketika pencahayaan di malam hari. Yang bawah ini adalah lampu seinnya untuk lampu tanda beloknya. Kemudian di bagian front guard atau bagian bumper dikasih warna dengan aksen yang berbeda dengan warna silver. Untuk lampu fog lampnya tetap menggunakan lampu halogen ya, belum menggunakan lampu LED. Semoga nanti di facelift tahun 2021 atau 2022 nanti akan dihasilkan semua lampu yang berbasis LED sehingga lebih terang pencahayaannya. Nah, yang saya suka dari mobil ini adalah wipernya ya. Wipernya ini berada di baris bawahnya dari garisnya kaca depan, sehingga akan menambah visibilitas kalau kita berkendara di atasnya kabin ya, kita melihat ke depan dan kita tidak terhalang oleh adanya wiper di depan ini. Kalau dilihat dari tampak samping, desain mobil ini terlihat begitu elegan, mewah, dan futuristik ya. Hal itu bisa kita lihat dari adanya guratan garis yang tajam ini dari ujung depan sampai ke ujung belakang ini sampai dengan lampu mundur, sehingga terkesan lebih kokoh dan alirannya menjadi aliran streamline. Nah, di bagian bawah dari bodinya ditambahkan dengan spoiler dengan aksen warna silver, sehingga akan menambah kesan yang berbeda dari tampak samping mobil ini. Kemudian menarik di bagian atap yang paling belakang ini seperti konsep atap yang mengambang ya, karena di sini ada kaca hitamnya ya, sehingga kelihatan tidak nyambung antara bodi bagian bawah dengan atapnya. Ini keren ya, bagus. Mobil ini memiliki minimum running ground clearance sebesar 205 mm. Hal ini akan menyebabkan Anda semakin pede mengendarai mobil ini walaupun di jalan yang bergelombang atau sedikit banjir. Untuk roda depan Mitsubishi Ultimate tahun 2020 ini, velgnya sudah menggunakan dual tone yang dibalut dengan ban Dunlop
Inasif dengan ukuran 20555 ring 16 dan dilengkapi dengan teknologi disc brake atau rem cakram berteknologi ABS atau anti-lock braking system dan EBD atau electronic brake distribution with brake assist. Untuk roda belakang tentunya sama dengan roda depan ya, menggunakan velg dual tone yang dibalut juga dengan ban ukuran 20555 ring 16. Kemudian menggunakan merek Dunlop Inasif. Kemudian dilengkapi dengan rem tromol atau drum brake juga berteknologi ABS dan EBD. Ini adalah desain belakang dari Mitsubishi Xpander Ultimate 2020. Di bagian atas sudah ada shark fin antena yang akan memperkesan cantik mobil ini. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi defogger. Ini untuk mencegah pengembunan di kaca belakang ya, sehingga akan meningkatkan visibilitas Anda ketika Anda berkendara dan melihat di belakang mobil. Kemudian sudah ada lampu kombinasi untuk lampu belakang dan lampu rem menggunakan LED, dan ini akan cantik ketika malam hari dan sedang Anda rem. Bentuknya seperti huruf L ya, antara kanan dan kiri. Kemudian ditambahi lagi dengan lampu rem yang berada di spoiler atas. Kemudian bentuknya sama seperti yang ada di depan, seperti huruf X ya. Ini merupakan ciri khas dari mobil Mitsubishi dan ada logo Mitsubishi di bagian tengahnya atau emblem 3 berlian. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan 2 sensor parking, sehingga dengan teknologi ini akan memudahkan Anda untuk parkir kendaraan semakin aman dan semakin nyaman ketika Anda mau memarkirkan kendaraan. Kemudian di sini ada emblem ya, Xpander Ultimate. Ini untuk menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil dengan tipe tertinggi di kelasnya ya. Di bawahnya ada tipe Sport, Exit, GLS dan GLX. Di bagian bawah sudah ada tambahan lem reflektor kanan dan kiri. Kemudian di bagian backguard atau bumper yang belakang ini sudah dilengkapi dengan warna silver seperti yang ada di bagian Ford Guard atau bumper depan. Lalu bagaimana dengan engine performance atau performa mesin dari Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini? Mari kita lihat. Mesin ini mengadopsi mesin yang sama dari generasi sebelumnya, menggunakan mesin 1500 cc, berteknologi DOHC, 16 katup, 4 silinder segaris atau inline, menggunakan teknologi katup variabel MIVEC. Dengan teknologi katup variabel MIVEC ini akan dihasilkan torsi sebesar 141 Nm, kemudian menghasilkan daya atau power 104 PS yang disalurkan melalui transmisi otomatis 4 kecepatan ke dalam roda depan. Xpander Ultimate ini juga dilengkapi dengan sejumlah teknologi. Ada teknologi ABS, ada teknologi EBD, ada dual airbag system, ada tilt steering, ada telescopic steering, ada audio switch steering, ada cruise control, ada teknologi active stability control, dan ada teknologi hill start assist. Mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi keyless entry. Jadi Anda tidak perlu menekan remote untuk masuk ke dalam mobil. Caranya Anda tinggal menekan sensor yang ada di handle pintu ini.
dan Anda bisa masuk secara mudah. Untuk mobil Xpander tipe Ultimate ini, Anda tidak perlu kunci kontak untuk menyalakan engine, karena di sini sudah ada fitur Start Stop Engine Button seperti ini. Sangat gampang, bukan? Di sini ada tombol Active Stability Control, kemudian untuk spion ada pelipatan dan penutupan secara otomatis seperti ini. Duduk di kabin pengemudi Mitsubishi Xpander ini sudah ada height adjusternya. Seperti ini, Anda tinggal bisa menaikkan melalui knob putar ini atau menurunkannya. Saat ini saya sudah di ruang kabin di baris depan dari Mitsubishi Xpander Ultimate. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi tampilan ya, ini kelihatan mewah, elegan ya. Yang pertama, apa ini berbedanya dengan Mitsubishi Ultimate generasi sebelumnya? Yang pertama, ini ada wood panel di bagian door trim ini, kemudian ada di bagian dashboard, dan di kedua pintu belakang kanan dan kiri ini menambah kesan elegan dari mobil ini sehingga kelihatan lebih mewah. Yang kedua, untuk dashboard sama seperti generasi sebelumnya ya, ada jahitan-jahitan palsu seperti ini, baik yang warna beige maupun yang warna hitam. Kemudian di bagian door trim juga sama, ada jahitan-jahitan palsu di bagian kanan dan kiri dari mobil, termasuk yang pintu kanan dan pintu yang sebelah kiri. Kemudian yang baru di varian Ultimate ini adalah hadirnya head unit 7 inci ya, yang tipenya adalah tipe touchscreen. Kemudian bagian setirnya ini yang menarik adalah di bagian bawahnya ini ada kombinasi dengan piano black yang akan menambah kesan mewah daripada mobil ini. Kemudian di bagian setirnya sudah ada teknologi tilt steering dan teleskopik yang bisa Anda atur posisinya untuk mendapatkan berkendara yang paling ergonomi. Untuk AC-nya masih menggunakan knob putar. Ada 3 knob putar. Yang pertama adalah posisi arah angin yang bisa Anda setel-setel sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang kedua adalah knob untuk mengatur blower. Kemudian ada AC-nya sendiri. Anda tinggal mengaturnya sesuai dengan keinginan Anda. Sayangnya di model facelift Ultimate 2020 ini belum menggunakan digital auto climate atau AC digital. Kemudian mobil ini adalah mobil Ultimate tipe tertinggi yang sudah menggunakan transmisi otomatis 4 kecepatan. Untuk shift knobnya sudah menggunakan karet sehingga knob shift ini mudah dioperasikan ya untuk mengatur posisi pengendaraan Anda. Dan di bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan piano black yang akan menambah kesan mewah dan elegan pada mobil ini. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai tempat penyimpanan ya. Di samping saya ini ada cup holder yang bisa Anda gunakan untuk menaruh barang bawaan Anda atau minum Anda. Kemudian di bawahnya knob putar untuk AC ini juga ada laci penyimpanan kecil yang bisa Anda gunakan untuk naruh barang-barang bawaan Anda. Kemudian di samping kanan saya ini juga ada tempat penyimpanan koin. Di samping kanan di bagian pintu kanan dan kiri juga ada bottle holder atau cup holder, juga bisa menampung minum-minum atau bawaan Anda. Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan terbuka, bisa Anda gunakan untuk bisa menaruh handphone, smartphone atau gadget Anda. Dan ada laci penyimpanan tertutup seperti ini yang di dalamnya juga ada USB, kabel USB port 2. Kemudian di depan saya ini juga ada port power 12 volt 120 watt yang bisa Anda gunakan untuk mengecas smartphone, gadget atau tablet Anda. Nah, yang saya suka dari Xpander Ultimate ini adalah ada tambahan laci penyimpanan ya. Nanti bisa Anda gunakan untuk menyimpan sepatu atau barang-barang pribadi bawaan Anda. Nah, yang untuk tipe Ultimate ini masih menggunakan warna
beige. Warna beige ini adalah warna yang cerah ya. Tapi ingat kalau Anda orangnya tidak bersihan ya, nanti cenderung lebih cepat kotor dan bernoda. Oleh karena itu kalau Anda membeli yang tipe Ultimate ini, Anda harus segera melapisinya dengan backlit atau cover jok. Nah, di varian Ultimate ini masih menggunakan jok warna beige yang cenderung lebih mudah kotor ya. Kemudian ada pattern atau pola garis-garis seperti ini yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian yang paling saya suka dari Mitsubishi Airspender Ultimate ini adalah adanya laci penyimpanan di bawahnya jok seperti ini yang bisa Anda gunakan untuk bisa menyimpan sepatu atau barang-barang bawaan Anda. Nah, untuk mengatur posisi pengendaraan yang nyaman, di joknya ini sudah dilengkapi dengan head adjuster. Anda tinggal memutar knopnya sebelah kanan untuk ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan Anda ya. Kemudian untuk posisi sandarannya Anda bisa sesuaikan dengan reclining seat ini. Kemudian bisa Anda maju mundurkan seperti ini, sesuai dengan posisi ternyaman bagi Anda untuk mengendarai mobil Xpander ini. Ini adalah posisi ternyaman saya ketika saya mengendarai mobil Xpander ini. Kemudian untuk fitur safety sudah dilengkapi dengan seat belt. Nah, sayangnya untuk tipe ini belum adjustable seat belt ya, seperti pada kompetitornya yaitu Suzuki R3. Mobil Xpander Ultimate ini juga dilengkapi dengan head unit 7 inci yang sudah touchscreen ya. Hal ini memudahkan Anda untuk bisa berselayar menggunakan fitur-fitur yang berada di head unit ini dan sudah terintegrasi dengan audio switch steering yang berada di setir sebelah kiri. Sehingga Anda bisa menaikkan volumenya sesuai dengan lagu-lagu keinginan Anda atau menurunkan suaranya, termasuk memindah channel seperti ini. Bisa dikeraskan, bisa diturunkan sesuai dengan keinginan Anda selama Anda berkendara menggunakan Mitsubishi Xpander ini. Kemudian di bawahnya audio switch steering ada tombol teleponi ya, yang bisa membantu Anda untuk mengangkat telepon menggunakan handsfree yang terhubung dengan koneksi internet. Nah, head unit ini sudah ada teknologi Apple CarPlay, kemudian Android Auto, dan sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Sehingga akan memudahkan Anda ketika Anda pengen mengatur perjalanan Anda dengan dilambangi oleh lagu-lagu ya, dengan hadirnya audio switch steering yang berada di setir yang sebelah kiri ini. Anda bisa mengontrolnya dengan cara menaikkan suara, memindahkan, maupun mengganti channel Anda dan bisa mengeraskan suaranya. Seperti ini. Kemudian di sebelah kanan, di setir ini ada teknologi atau fitur cruise control. Teknologi ini bisa membantu Anda untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tertentu tanpa menginjak pedal gas. Dan ini saya rasa merupakan added value atau nilai tambah dari mobil ini dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, ini adalah tampilan dari multi information color LED display dari Mitsubishi Xpander. Yang untuk tachometer masih menggunakan analog. Kemudian yang speedometer juga masih menggunakan analog. Nah, yang di tengah ini sudah menggunakan versi digital. Ada beberapa menu. Yang pertama ini adalah untuk brightness. Seperti ini. Ini yang paling terang. Ini yang berkurang sesuai dengan keinginan Anda. Ini bisa kita setel ya sesuai dengan keinginan kita. Yang sebelah bawah ini adalah odometernya. Nah, pengoperasiannya sangat mudah. Kita tinggal geser-geser saja karena ini adalah touchscreen. Kemudian kita bisa
menaikkan volumenya dari audio switch steering sebelah kiri ini, atau mengurangi volumenya, atau memindahkan channelnya. Ya, bisa naik suaranya, bisa turun dari panel sebelah kiri ini. Dia minta berapa, Pak Gunawan? Kemudian di sebelah kanan ada cruise control. Ini bisa Anda fungsikan untuk bisa mengendarai pada kecepatan tertentu dengan tanpa menginjak pedal gas. Saat ini saya sudah duduk di baris kedua dari Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2020. Seperti tadi yang saya ceritakan di depan, bahwa di bagian belakang ini sudah ada tambahan juga wood panel di bagian door trim yang akan menambah kesan mewah pada mobil ini. Kemudian untuk bisa duduk nyaman di row kedua ini, Anda bisa mengatur tempat duduknya atau joknya dengan cara bisa Anda atur sesuai dengan keinginan Anda. Seperti ini ya. Room masih longgar ya legroomnya. Kemudian untuk atas headroomnya juga masih ada ruangan. Kemudian untuk posisi duduk, Anda bisa lakukan penyetelan dengan reclining seatnya ini. Jadi Anda bisa atur sesuai dengan keinginan Anda. Dan ini adalah posisi ternyaman saya. Kita bisa menambahkan headrestnya sesuai dengan keinginan kita ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk perjalanan jauh, Anda juga bisa memanfaatkan armrest ini. Sehingga Anda bisa terlihat lebih santai, lebih rileks ketika Anda menempuh perjalanan jauh. Dan seperti kita duduk di captain seat. Nah, untuk keamanan berkendara, di baris kedua ini juga dilengkapi dengan seat belt 3 titik seperti ini. Anda bisa menggunakannya untuk memastikan Anda safety selama perjalanan Anda. Nah, di bagian door trim atau di pintu juga ada 3 tempat cup holder. Anda bisa menyimpan minuman Anda di sebelah kanan maupun 3 cup holder di sebelah kiri. Nah, duduk di bangku jok kedua ini, di sini juga dilengkapi dengan konsol di bagian tengah. Ini kalau kita buka, ada laci penyimpanan tertutup bagian atas dan bagian bawah. Nah, di ujung bawah ini ada soket 12 volt 120 watt yang bisa Anda gunakan untuk mengecas smartphone, handphone atau gadget Anda. Untuk kenyamanan penumpang di baris kedua dan baris ketiga, di mobil ini juga dilengkapi dengan AC double blower menggunakan 4 ruang yang dilengkapi dengan knob putar 4 kecepatan untuk pengaturan blowernya. Jok di baris kedua ini dibagi menjadi 60-40. Yang 60 ini adalah untuk 2 penumpang dan yang 40 adalah untuk 1 penumpang dewasa. Artinya kalau untuk yang tengah ini paling cocok untuk yang anak kecil ya, atau anak kita, karena di sini tidak dilengkapi dengan headrest. Bagi Anda yang duduk di baris kedua Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini, di depan Anda ada tempat penyimpanan untuk dokumen seperti ini, dan di sebelah kiri saya ini juga ada. Anda bisa menyimpan majalah, koran, atau buku-buku kesayangan Anda. Nah, untuk masuk ke row ketiga atau baris belakang, Anda tinggal menekan tombol ini 1 kali dan one touch tombol, mudah kan untuk bisa masuk ke baris ketiga dari mobil ini. Saat ini saya sudah duduk di bangku row ketiga. Memang tidak senyaman kalau kita duduk di bangku row kedua, tapi setidaknya di bangku row ketiga ini sudah ada reclining seatnya. Anda tinggal menarik tuas ini ke depan atau ke belakang sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian Anda bisa memanfaatkan headrest ini untuk bisa menopang kepala Anda, sehingga Anda bisa duduk nyaman walaupun Anda duduk di row ketiga. Masih ada ruang legroom yang cukup dan masih ada ruang headroom yang cukup di atas saya ini. Kemudian untuk safety,
Anda juga bisa menggunakan seat belt 3 titik yang telah dipasang di mobil ini. Seperti ini. Namun saran saya untuk mobil ini, khusus yang di row ketiga, bisa digunakan untuk tempat duduknya anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, kalau di baris ketiga ini ya, untuk anak-anak lebih nyaman duduknya dibandingkan jika orang dewasa yang duduk di bagian baris ketiga. Nah, duduk di bangku row ketiga ini, Anda juga dilengkapi dengan tempat cup holder, satu di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri, dan ada power socket 12 volt 120 watt yang bisa Anda gunakan untuk mengecas handphone, smartphone atau tablet yang Anda tidak perlu berebut dengan penumpang baris kedua maupun di baris pertama. Nah, yang saya suka dari Mitsubishi Xpander Ultimate ini adalah detail-detailnya sangat diperhatikan ya. Seperti ini, tempatnya seatbelt ini diberikan tempat khusus ya, sehingga akan menambah seatbelt ini menjadi rapi ketika tidak digunakan. Sebagai mobil keluarga, salah satu yang dipertimbangkan dalam membeli mobil adalah bagasinya. Nah, sekarang bagaimana luas dari bagasi Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini? Mari kita coba. Anda bisa memasukkan koper di bagian belakang ini, seperti ini. Dan satu lagi koper yang sebesar seperti ini. Kita coba tutup ya, semoga pas. Dan pas. Artinya apa? Bagasi Xpander ini memang cukup luas. Nah, bagi Anda yang menginginkan bagasi yang lebih luas, Anda tinggal menarik tuas ini ke atas, kemudian mendorongnya ke depan. Rata lantainya ya. Kemudian Anda bisa memasukkan koper Anda yang lebih besar ke ruangan sini. Nah, kalau dirasa belum cukup karena barang bawaan Anda cukup banyak, Anda juga bisa melipatnya satu kali lagi seperti tiga yang sebelah kiri saya ini. Mudah bukan? Anda memasukkan barang bawaan Anda seperti ini. Nah, ada kalanya Anda juga membawa barang yang cukup banyak. Oleh karena itu di jok baris kedua juga Anda bisa lipat seperti ini. Dan baris kedua yang sebelah kanan. Anda akan dapatkan ruang penyimpanan sebagai bagasi Anda yang lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di bagian belakang ini juga ada bagasi tambahan. Tempatnya di bawah ini ada 3 tempat yang sangat rapi ya. Nanti bisa muat dan membawa barang-barang pribadi bawaan Anda. Suspensi mobil ini mengadopsi dari Mitsubishi Lancer Evolution 10. Efeknya adalah efek peredamannya cukup bagus, suspensinya empuk, dan tetap stabil walaupun memiliki bodi yang lebih tinggi dan lebih panjang. Fitur keyless entry tidak hanya di bagian pengemudi sebelah kanan, tapi di pintu depan sebelah kiri juga ada fiturnya. Anda tinggal tekan ini, dan Anda bisa masuk ke dalam ruang kemudi baris 1 atau baris depan. Anda juga bisa mengunci mobil ini dengan cara menekan tombol keyless entry-nya.
atau menggunakan remote ini. Salah satu kekurangan mobil Mitsubishi Xpander ini, terutamanya warna putih, adalah hasil pengecatan yang kurang rapi ya. Ini di bagian bodi dengan bagian bumper depan sedikit ada perubahan warna ya. Hal ini disebabkan karena perbedaan bahan atau material, yang satu menggunakan plat, yang satu menggunakan plastik. Semoga ini bisa diperbaiki di Mitsubishi Xpander facelift berikutnya. Kemudian kekurangan kedua dari mobil ini adalah warnanya yang tipe Ultimate ini hanya ada satu varian, warna beige. Coba kalau misalkan ada yang warna hitam seperti di varian Sport, saya rasa akan lebih bagus lagi ya. Karena warna beige itu cenderung lebih mudah kotor dan lebih cepat untuk bernoda. Kemudian kekurangan ketiga dari mobil ini adalah belum auto sentris ya. Jadi kalau mobil kita belokkan, nah ini belum bisa kembali ke posisi semula untuk disentralkan begitu. Kekurangan berikutnya dari mobil ini belum auto lock ya. Jadi Anda kalau ingin mengunci seluruh pintu harus menekan tombol auto lock ini. Tibalah saatnya kita di kesimpulan review mobil Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini. Yang pertama, dari sisi eksterior atau bodi kendaraan, mobil ini mengadopsi mobil SM konsep yang sebelumnya dikenalkan di tahun 2016 di Gias. Kemudian mobil ini menggunakan desain Dynamic Shield yang mengadopsi dari teknologi Mitsubishi Outlander HPEV, Mitsubishi Pajero Sport, dan Mitsubishi Eclipse Cross. Kemudian bodi mobil ini cukup elegan, futuristik, dan dinamik. Dari sisi interior, mobil ini sudah banyak ubahan. Yang pertama ada teknologi tilt dan telescopic steering di bagian pengemudi. Ada head unit 7 inci touchscreen yang sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta sudah ada koneksi Bluetooth. Kemudian sudah ada dual airbag system di bagian depan. Kemudian teknologinya sudah mengadopsi teknologi sebelumnya, yaitu menggunakan teknologi ABS, EBD, ada teknologi cruise control, ada teknologi active stability control, dan ada teknologi hill start assist. Saat ini saya sedang berada di kabin ruang kemudi dari Mitsubishi Xpander Ultimate facelift tahun 2020. First impressionnya adalah mobil ini nyaman dikendarai ya. Walaupun ini adalah low MPV, tapi saya tidak menemukan kalau ini low MPV sebenarnya. Tapi saya lebih merasa bahwa ini di atasnya low MPV ya. Karena apa? Karena mobil ini dilengkapi dengan banyak teknologi. Yang pertama adalah sudah tilt and telescopic steering, ada audio switch steering, ada teleponi, ada cruise control, kemudian sudah menggunakan head unit yang sudah touchscreen, kemudian ada teknologi ABS, EBD, active control system, dan teknologi hill start assist, di mana teknologi ini bisa membantu Anda untuk naik ke tanjakan ketika Anda sedang mengerem dan mobil tidak mundur ya, karena ada teknologi hill start assist itu, sehingga Anda bisa lebih safety mengendarai mobil ini. Beberapa alasan kenapa kita memilih mobil low MPV. Yang pertama adalah kapasitas penumpang ya. Nah, mobil ini memiliki kapasitas penumpang 7-seater atau 7 penumpang. Saya rasa ini cocok bagi kita sebagai keluarga kecil ya, yang bisa mengajak keluarga kita untuk naik mobil Mitsubishi Xpander ini. Yang kedua tentunya adalah tingkat keiritan ya, karena di review sebelumnya disampaikan bahwa mobil ini untuk rute dalam kota dengan kecepatan 22 km per jam itu bisa menghabiskan bahan bakar 12 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota itu bisa menghabiskan bahan bakar 19,8 km per liter. Ini luar biasa impresif. Makanya ini alasan ya kenapa saya mengambil mobil Mitsubishi Xpander Ultimate 2020 ini. Jadi overall kalau ditanya mobil low MPV apa yang Anda minati, maka saya menyarankan memilih Mitsubishi Xpander Ultimate. Demikian video first impression Mitsubishi Xpander Ultimate facelift 2020 ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.